Itu kenapa harus hari Minggu itu orangnya ke gereja? Kenapa nggak ada hari-hari lain gitu? Atau setiap hari kayak ini orang Muslim? Oh, kami setiap hari sembahyang, kami setiap hari berdoa. Kalau hari Minggu itu adalah puncaknya. Jadi kami ke gereja itu untuk apa? Untuk melakukan ekaristi. Apa? Oh, dari orang tuanya Islam nggak? Buat Aku nggak nanya nanya orang pagan. tua kau, nggak nanya orang Iya. tuamu. Kau Islam atau Kristen? Ya, saya kan ikut orang tua kak. Kalau orang tua Islam kan saya Saya nggak Islam. nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kamu Islam atau Kristen? Nah, Islam dah kalau gitu. Ya kok Islam dah? Ya Islam. Udah malu nih Pak Lado. Ketawa lagi. Biasa Pak Prof. Biasa Pak Prof. Ini adalah suatu fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Sekarang itu Islam malu mengakui dirinya Islam. Ini suatu fenomena ini. Antara dua sih. Sudah. Fenomena Pak alam. Ladu. Kan Nah, ada dua sih. Yang Fenomena alam pertama Pak Ladu. malu, yang kedua takut dipertanyakan imannya. dan host dan tanda-tanda ini juga sudah mulai terlihat di Arab dengan menghijaunya tanah Arab itu. Ini sudahlah suatu tanda-tanda ini. Tanda-tanda apa itu Pak? Tanda-tanda pemurtatan massal ini. Sudah malu Ya, mengakui iya. agamanya. Iya itu bro. Iya kan Pak? Mendengar benar tidak? Ini dia murtad nih, berarti udah ketawa-ketawa. Gimana Bang? Masih pengen Islam? Ya, gimana ngomongnya, saya ini kan masih rendahan, mungkin belum ada apa-apanya juga masihan. Masih Rata-rata. dalam belajar. Rata-rata yang naik di sini tuh baik kiai, ulama, ustadz itu pasti mengatakan begitu, ilmunya masih sedikit. Sama Ya, Pak, aku sama. pun, saya sendiri pun masih pusing juga sih Pak, yang tadi itu yang menceritakan hal yang seperti itu tuh. Mungkin kalau itu pun benar, mungkin saya dapat pelajaran dari itu. Kalau itu salah, malah saya kan tahu itu salah gitu maksudnya. Iya, dan terbukti kan Bapak tadi tidak bisa menyangkal dengan tidak bisa menunjukkan data yang lain. Iya. Ya kan? Tidak bisa menyangka. Iya. Dia minta mamar, ternyata di hadis yang lain periwayat itu ada mamar. Dia mau lari kemana? Ini- Soalnya dia bagi dia sendiri pelakunya. Enggak, Regar, kamu masih mau Islam? Kalau sekarang masih ini Kak, masih ini Mbak. Masih mau digilir 72 bidadari? Kamu tidak takut digilir 72 bidadari? 72. Iya, kamu digilir sama 72 bidadari, masih mau? Habislah. Iya. Untung kalau bidadarinya satu persatu majunya, tapi kalau rame-rame hancur kau, lepes kau. Mati Bang. Iya, lepes. Terus ditulis di korannya. Ya. Tiap Oke, Regar. Regar. Kamu Iya. mau nanya atau mau apa? Mau menyatakan apa gitu? benarnya itu mau nanya Apa? dulu Kak. Mau masuk Kristen? Ini temanya dari awalnya apa ini? Karena baru masuk juga kan? Di sini nggak bisa pakai tema. Kalau ditentukan tema, orang belum tentu Oh, memahami begitu. atau bisa ngikutin tema yang berlaku. Jadi di sini tuh random aja. Oke. Apa aja mau ditanya seputar iman Kristen boleh? Nanya lah kalau gitu Kak. Ngapa sih kok yang ada gambar patung yang disalib itu dibilang Yesus? Gambar yang di mana? Coba. Itu yang ada kayak orang logonya itu loh. Ke atas. Logo apa? Iya, yang Cuma ada logo. di salib itu kan, yang ada kan ada gambar-gambar juga, itu kan ada patungnya juga. Salib, Disalib ada gitu. gambar, ada patung. Gimana? Antara Orang salib, yang disalib gambar, gitu kan patung. katanya Yesus katanya. Yang disalib itu Yesus. Lalu Iya, itu yang saya tanyakan itu. Itu apa benar? apa? Yesus memang disalib 2000 tahun yang lalu. Betul. Jadi yang di gereja-gereja itu ibaratnya ada simbolnya tuh
itulah gambarnya Yesus maksudnya. Ya, itu simbolnya Yesus. Salib itu adalah simbol. Karena memang penyaliban itu benar-benar terjadi. Jadi salib itu adalah salah satu bukti bahwa benarlah Yesus itu pernah disalib, mati dan mati di atas tiang salib itu. Mati di atas tiang salib itu. Benar-benar mati, bangkit dan Iya. Cuman menyatakan kemuliaannya. Ya cuman Kak, maaf kayak saya juga nggak tahu soal ini kan. Cuman keingintahuan saya itu kan, kenapa kok simbolnya itu kok kejam sekali gitu Kak? Loh kok kejam? Itu kan emang peristiwa yang benar-benar terjadi. Memang kejam berarti peristiwanya. Kejamnya itu yang mana? Menurut kamu yang kejam itu siapa? Karena digantung di kayu itu Kak. Enggak, saya tanya, yang kejamnya yang mana ini? Saya juga penasaran. Kejamnya itu kesannya Kak. Kesannya kan digantung kayak dipaku gitu tangannya. Bukan kesan, memang beneran digantung. Kok kesan sih? Iya, itu kan melambangkan kekejaman kalau saya ngelihat itu Kak. Siapa melambangkan kekejaman? Kalau saya melihat lambang itu tuh, logo yang seperti itu tuh. Salib Lambang itu Yesus yang bukan salib itu. kekejaman. Salib itu adalah bentuk keadilan dan bentuk kasihnya Tuhan kepada manusia. Oh, jadi dipaku tangannya kanan kiri gitu Kak. Karena gini, Yesus itu dipakukan di atas kayu salib, tangannya tertusuk oleh paku kakinya tembus. juga. Sebenarnya Iya, ya, makna bentar, penyaliban Kak. itu Kalau adalah saya lihat itu kan saya lihat itu malah ada sebagian tuh patung tuh ada digambarkan ada berceceran darahnya kan? Anda mau nanya salib atau patung? Tentu Iya. dulu dong satu arah. Nah, Anda mau kemana? patung salib itu Mau tadi. dijelasin nggak? Benar Oke, ya Kak, gini ya, mau saya pingin. jelasin ya. Iya. Mulutmu terlalu banyak ocehannya, nggak jelas. Narasinya itu diulang-ulang. Salib itu saya katakan sekali lagi, diam dulu Marvan. Ya, kalau mau ke bawah turun silakan turun. Jangan bernarasi goblok di room saya ini ya. Setidaknya yang keluar dari mulut kalian itu ada isinya ya. Yang pertama saya katakan penyaliban itu bukanlah suatu kehinaan atau suatu kekejaman. Justru penyaliban itu ketika Yesus dipaku kaki dan tangannya, itu menggambarkan bahwa harusnya manusia itu demikian. Harus memakukan tangannya supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Harus memakukan kakinya agar dia tidak jalan kepada kesalahan, tidak jalan kepada hal-hal yang buruk. Lalu dia juga dimahkotai duri supaya apa? Pikiran kita itu juga harus ditusuk dengan sesuatu yang keras agar apa? Tidak berpikir yang kotor. Dan lambungnya juga ditusuk di situ. Itu juga menyatakan bahwa jangan kita hidup hanya untuk makanan saja, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Jadi makna penyaliban itu adalah bentuk kasih dan keadilan Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Setiap orang harusnya tidak tunduk terhadap hawa nafsunya, tidak tunduk terhadap kedagingannya, melainkan harus menyalibkannya. Supaya apa? Supaya dengan jalan demikian, kita menjadi satu dengan Allah. Jadi upaya yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu adalah upaya penyatuan manusia dengan Allah. Dengan tergantungnya dia di atas kayu salib, di situ dia mengalahkan dosa itu dalam daging manusia. Dengan tergantungnya dan matinya dia di kayu salib, di situ dia menang atas iblis. Karena iblis itu ingin dia tidak mati. Iblis itu ingin supaya Yesus mengikuti dia. Apa itu? Turun dari kayu salib. Tetapi Yesus bertahan di atas kayu salib hingga mati. Ya. Jadi kematian Yesus itu sebenarnya sedang mempermalukan iblis. Bukan bentuk kekejaman. Sedang mempermalukan dosa itu di atas kayu salib. Kematiannya juga itu adalah sebagai pembuktian kasihnya. Kenapa? Dengan jalan dia mati sehingga dia turun ke dalam dunia orang mati dan dia menyelamatkan sekaligus mendeklarasikan, aku Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Jadi Tuhan saya itu kenapa dia harus mati? Supaya dia turun ke dalam dunia orang mati dan menyatakan, mendeklarasikan, aku loh Tuhan. Jadi Allah kami itu tidak hanya mengaku Tuhan hanya kepada orang hidup, melainkan juga kepada dunia orang mati. Jadi salib kami maknai bukan seperti yang kamu maknai gitu. Kenapa kamu memiliki perspektif demikian? Ya karena kamu tidak tahu makna dari penyaliban itu. Jangankan kamu, Allahmu sendiri tidak tahu peristiwa penyaliban itu dan maknanya apa. Padahal
Lagi-lagi Pak Ladusing kemarin bilang, Allah itu sendirilah yang akan menjadi penebusmu. Kenapa Allah SWT-mu tidak tahu hal ini? Rencana penyaliban ini atau rancangan penyaliban ini sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Musa, Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Kenapa Allahmu tidak memberitahukan ini? Atau mungkinkah Allahmu itu bukanlah Allah yang mengutus Musa? Sehingga umat-umatnya yang seperti kamu yang goblok ini tidak tahu makna penyaliban. Allahmu tidak tahu apa-apa. Seperti itu kan, Regar? Silakan ditanggapin itu. Silakan Regar. Di unmute. Yesus itu selalu menarasikan ya, salibkan kedaginganmu sama seperti dia menyalibkan kedagingannya. Tapi kalau kalian kan enggak, diajarin berzina, diajarin sirik, diajarin membunuh. Itu kan ajaran Allahmu. Ya kan? Ya itu sebenarnya kan menurut kakak kan. Lagian yang kakak bilang tidak, tadi ini itu, menurut Quran. iya, Al-Furqan 68 itu bukan menurut saya. iya. Itu Allahmu. Itu menurut kakak, saya pun juga nggak tahu itu kak menurut Quran yang seperti itu. Loh, Karena kakak lebih Quran. tahu daripada saya soalnya kan. Quran Al-Furqan, Allahmu itu memang menginginkan kamu itu sirik, menginginkan kamu itu membunuh, menginginkan kamu itu berzina. Sementara Tuhan kami menginginkan manusia itu harus menyalibkan tangannya, Berarti kakak harus kapan disalibkan menyalibkan tangannya? kakinya. Gimana? Berarti kakak kalau ibaratnya ada disuruh keinginan gitu, mau juga dong nyalipkan Loh, tangan sama kaki. Saya setiap hari sedang menyalibkan diri saya, menyalibkan kedagingan saya. Supaya apa? Supaya tangan saya ini tidak mencuri. Makanya itu harus dipaku. Sesuatu Iya, benar. yang dipaku itu tidak akan Iya, bisa benar. mencuri. Sesuatu yang dipaku kakinya tidak akan pernah bisa melangkah ke tempat prostitusi. Betul tidak? Tapi saya yakin Itu kak. makanya. Iya. Halo kak. Tapi saya yakin nggak semua mayoritas orang Kristen seperti kakak nih pasti seperti kakak ilmunya, pintarnya. Jangan nanyakan orang lain, tanyakan dirimu. Sudahkah kamu mengenal Allahmu? Sebenarnya itu, daripada kamu sibuk mengomentari orang Kristen yang lainnya, lebih baik kamu mengomentari dirimu sendiri. Kenapa kau tidak mengenal Furqan 68? Itu adalah perintah Allahmu, Quranmu. Kenapa? Oh gitu kak ya. Oh iya. Kenapa kamu itu juga tidak tahu bahwa kalian ini ditetapkan masuk neraka? Iya kan saya bilang sama kakak tadi, saya kan masih rendah ya, belum ada apa-apanya juga, masih dalam belajar gitu kak. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ada lagi kak. Itu kenapa harus hari Minggu itu orangnya ke gereja? Kenapa nggak ada hari-hari lain gitu? Atau setiap hari kayak ini orang Muslim? Oh, kami setiap hari sembahyang, kami setiap hari berdoa. Kalau hari Minggu itu adalah puncaknya. Jadi kami ke gereja itu untuk apa? Untuk melakukan ekaristi. Bisakah tiap hari? Memang kami itu disuruh tiap hari. Di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan tiap-tiap hari murid-murid itu memecah-mecahkan roti, itu sedang mengucap syukur itu. Itu yang dimaksud dengan ekaristi. Kami itu bukan beribadah setiap hari Minggu, tetapi Minggu itu adalah puncaknya. Setiap hari kami itu sembahyang. Kami sembahyang 7 waktu. Orang Kristen itu. Gitu kak ya. Dan kalau Anda mengatakan kenapa kalian ke gereja hari Minggu? Gereja itu kami, bro. Gedung gereja itu tempat berkumpulnya gereja itu. Masa iya kami yang adalah gereja ke gereja? Kalau memaknai gereja itu sebagai orang-orangnya, bukan gedungnya. Oh berarti gereja itu bukan gedungnya kak? Gereja itu ya orang-orangnya lah. Oh, saya kira gereja itu cuma gedungnya doang gitu pak. Gedung gereja berbeda dengan gereja. Saya tanya, masjid itu apa artinya? Iya ya kak ya. Loh, kok iya? Masjid itu apa artinya?
Ya maklum aja kak, saya juga namanya juga masih orang bodoh. Loh, enggak, kamu selama ini Islam nggak tahu arti masjid? Ya masjid tempat Tuh, ada ibadah yang juga nge-spill kak. tempat orang sholat. Iya. Oke. Apakah tempat orang sholat hanya di masjid? Ya kadang di rumah juga kak. Oke, jadi ngapain orang hari Jumat ke masjid? Iya. Kenapa? Tapi kan cuman khusus laki-laki doang kak. Loh, di mana dalilnya? Ke masjid itu hari Jumat khusus laki-laki. Jangan tanya saya kak, saya juga nggak tahu tuh. Pokoknya ikut Tunggu, gitu dah. jadi Hmm. kalau sholat Jumat itu apa hanya untuk laki-laki? Iya, Perempuan nggak? nggak ada kak, cuma laki-laki doang. Gimana? Berarti Allah nggak adil dong. Udah lah ya itu menunjukkan ya usulan isi kali hari udah nggak usah berdebat kayak gitu. Bang, kenapa Iya, ya. masih Islam, Bang? Tahu jawabannya. Iya ya kak, bener juga ya. Iya, kenapa masih Islam? Kenapa masih Islam, Bang? Hmm? Kenapa abang masih Islam padahal abang nggak tahu apa tentang Islam? Ya mungkin masih dalam belajar kak, biar lebih banyak tahu lagi kan.